Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2415. Kaisar Iblis Cini menatap Suyi dengan dingin, mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Suyi bisa mengetahui begitu banyak hal hanya dengan 3 pertanyaan tidak penting. Setelah beberapa saat, dia berkata, nenek moyang keluarga kami mengatakan bahwa jika Anda mau bekerja sama, kami dapat sepenuhnya melepaskan kebencian kami, melepaskan masa lalu, dan memperlakukan Anda sebagai teman kami. Yang mulia dapat mempertimbangkannya dengan serius dan memberi saya jawaban dalam 3 hari. Tapi Suyi berkata tanpa ragu, saya tidak setuju. Kecuali kalian semua iblis luar angkasa mati, jika tidak, saya pasti tidak akan melepaskannya. Suara menyebar ke langit dan bumi, menyebabkan keributan di lapangan. Luo Yao dan yang lainnya kewalahan secara emosional, dan mereka semua menghela nafas lega. Mereka memang berada dalam situasi putus asa dan rindu untuk diselamatkan. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan berkompromi dengan iblis luar angkasa. Jika Suyi memilih untuk bekerja sama dengan iblis di luar wilayah untuk menyelamatkan mereka, itu akan mengecewakan mereka. Sejauh menyangkut Suyi, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan iblis di luar wilayah. Perseteruan darah satu sama lain sudah lama tidak bisa didamaikan. Dia tidak akan pernah melupakan teman lama yang mati di bawah tangan iblis di luar wilayah di kehidupan sebelumnya. Mengenai jawaban Suyi, Demon Emperor Cini menertawakannya. Dia berkata dengan ringan, kamu tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Yang mulia baru saja kembali ke medan perang tak berujung. Lebih baik mempelajari tentang medan perang tak berujung sebelum membuat keputusan. Suyi tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju kota Wendao. Sampai sosoknya masuk ke kota Wendao, dia tidak menemui halangan apapun. Ming Jin menutup drum, dan kembali ke kamp. Kaisar Iblis Cini memberi perintah, dan makhluk setingkat kaisar itu berbalik. Suasana tegang dan tertekan menghilang. Chen Ni, metode apa yang diatur Lord Lingmi? Begitu dia kembali ke kamp, seorang tokoh kerajaan mau tidak mau bertanya. Kaisar Iblis lainnya juga memandang Chen Ni. Sebelumnya, Suyi datang sendirian dan memasuki kota Wendao di bawah hidung mereka seperti mengamuk, yang membuat mereka menahan amarahnya. Rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan. Demon Emperor Cini berkata, tanpa perintah Master Lingmi, saya tidak dapat memberitahu Anda pengaturan selanjutnya saat ini. Namun, sekarang Suyi telah menjebak dirinya sendiri. Bagi kami, operasinya setengah selesai, dan selanjutnya, dia tidak bisa terbang. Dalam kata-katanya, dia secara tidak sengaja mengungkapkan kepercayaan diri yang mutlak, seolah-olah dia yakin akan menang. Meskipun para tokoh kerajaan sedikit tidak puas dengan jawaban seperti itu, mereka merasa jauh lebih nyaman di hati mereka. Kata-kata Demon Emperor Cini setidaknya membuktikan bahwa situasinya berada di bawah kendali Master Lingmi. Tanya kota, uang kertas yang terbakar beterbangan di udara, dan saat api padam, Suyi melangkah maju dan membakar 3 batang dupa di depan altar yang dipenuhi kursi roh. Kemudian, Suyi menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke kursi spiritual itu. Tampilannya hikmat dan gerakannya teliti. Dupa masih melekat, Luo Yao dan lebih dari selusin orang berdiri tidak jauh dari sana, ekspresi mereka tidak dapat menyembunyikan perasaan sentimental dan kesedihan mereka. Nama-nama di tablet spiritual itu semuanya adalah rekan yang mati di tangan iblis di luar wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Mereka semua telah mati di medan perang, dan hidup mereka telah kembali ke Huangquan. Suyi menegakkan tubuh, dan melirik tablet roh satu persatu beberapa nama tidak asing baginya, sementara yang lain tidak dikenalnya. Meski begitu, itu membawa kembali banyak kenangan dari kehidupan sebelumnya. Orang-orang itu, mereka semua adalah orang kuat dari kubu yang sama dengannya, mereka pernah bertarung berdampingan dengannya dan bersenang-senang minum dan mengobrol dengannya. Namun kini, suara dan senyuman itu masih terlihat jelas di ingatan, namun orang-orang itu sudah tidak ada lagi. Mengambil kendi, dia menuangkannya perlahan ke tanah. Suyi berkata dengan lembut, beberapa hal dapat dimediasi dan diselesaikan, dan beberapa hal harus dibayar dengan darah. Semuanya, aku kembali. Kali ini, saya akan menggunakan kehidupan iblis surgawi dari luar wilayah untuk memberi penghormatan kepada Anda, untuk memberitahu roh Anda di surga. Setiap kata dijeda, begitu tenang sehingga ada kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mata Luo Yao memerah karena air mata mengalir. Orang tua lainnya juga patah hati. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah terperangkap di kota Wendao, seperti hewan di dalam sangkar, meskipun mereka berjuang mati-matian, mereka masih tidak dapat pulih, mereka melihat rekan mereka binasa di medan perang, atau ditangkap dan diperbudak. Siksaan, rasa sakit, dan kesedihan semacam itu telah menumpuk terlalu banyak di lubuk hatiku. Sekarang, ketika menyaksikan kembalinya Suyi dan mendengar pernyataannya yang kuat, siapa yang tidak tergerak? Uang kertas terbakar dan menari,
dan dupa mengepul, Su Yi berbalik perlahan, melirik Luo Yao dan yang lainnya, dan berkata, "Tahun-tahun ini telah membuatmu menderita. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berjuang bahu-membahu denganmu, membalaskan dendam teman-teman lama yang meninggal, dan mengakhiri keluhan masa lalu." Setelah selesai berbicara, Su Yi menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Semua orang tersentuh, dan mereka semua mengembalikan hadiah itu. Hari itu, Su Yi menetap di kota Wendao. Di aula, Su Yi duduk di sana, diam-diam mendengarkan sekelompok teman lama berbicara tentang apa yang terjadi di medan perang tanpa akhir tahun ini. Setelah mendengarkannya, dia tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya. Situasinya memang jauh lebih serius dari yang dia duga. Hanya dalam 8 tahun terakhir, lebih dari 1.000 rekan di kota Wendao telah kehilangan nyawa mereka. Beberapa meninggal karena 5 penurunan dan kesengsaraan Dao ketika mereka pergi berperang. Beberapa mati di tangan spesies asing kuno di medan pertempuran tanpa akhir. Tetapi kebanyakan dari mereka menderita tangan beracun dari setan luar angkasa. Selain itu, beberapa dari mereka menjadi tawanan. Hingga kini, di kota Wendao, hanya tersisa 13 orang termasuk Luo Yao. Ini juga termasuk dewa-dewa alam surga yang baru saja diselamatkan oleh Su Yi. Melihat Luo Yao dan yang lainnya, situasi mereka masing-masing tidak optimis. Dalam 8 tahun terakhir, mereka bertempur berdarah di sini, dan mengalami pertempuran tragis yang tak terhitung jumlahnya. 5 di antaranya mengalami luka serius yang tak kunjung sembuh. Yang lainnya juga menderita luka dengan berbagai tingkat keparahan. Sejauh ini, hanya Luo Yao, Wen Qingfeng, dan Lao Mo yang mampu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan suasana hati Lu Dongxing telah rusak parah dalam pertempuran hari ini. Di sisi lain, iblis surgawi di luar wilayah, 3 kelompok dominan dari iblis hati Paseles, iblis mayat hidup, dan iblis jiwa yang berubah 1000, ditambah pusat kekuatan iblis surgawi lainnya, ada 1.000.000 orang. Ini adalah angka yang cukup untuk membuat kekuatan teratas manapun di domain dewa gemetar ketakutan. Belum lagi ada leluhur iblis tingkat penguasa yang duduk di dalamnya, dan tokoh tingkat kaisar dari berbagai ras yang bertanggung jawab. Membandingkan keduanya, ada perbedaan besar antara Su Yi dan yang lainnya dalam hal kuantitas dan kekuatan. Belum lagi Su Yi, bahkan Luo Yao, ketika mereka berbicara tentang situasi ini, kata-kata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan beban yang tidak dapat disembunyikan. "Kakak Fuyu, menurutku, kerja keras saja tidak cukup." Old Mo berkata, "Hal yang paling mendesak adalah keluar dari kota Wendao terlebih dahulu dan menerobos pengepungan." Kesuksesan besar. Wen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika saya adalah iblis luar angkasa, saya tidak akan pernah memberi kita kesempatan ini. Bahkan jika kita bisa menghadapi lawan tingkat kaisar di luar kota, bagaimana mungkin iblis tingkat master yang memiliki tidak pernah menunjukkan diri mereka tetap acuh tak acuh." Setelah jeda, dia berkata, "Selain itu, kemana kita bisa pergi jika kita keluar dari pengepungan? Sekarang medan perang tak berujung ini penuh dengan setan ekstrateritorial di mana-mana." Old Mo berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak perlu khawatir tentang tidak ada kayu bakar. Jika kamu dapat menemukan kesempatan untuk mengungsi dari Endless Battlefield, itu akan menjadi yang terbaik." Wen Qingfeng berkata dengan marah setelah mengucapkan kata-kata ini, "Melarikan diri. Kami melarikan diri, bagaimana dengan rekan-rekan yang ditangkap oleh iblis di luar wilayah? Apakah kamu tidak membalas dendam pertumpahan darah itu?" Old Mo mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, jika kita menjaga perbukitan hijau, kita tidak perlu khawatir tentang tidak ada kayu bakar. Jika kita semua berusaha sekuat tenaga, jika sesuatu terjadi pada kita, bagaimana kita bisa berbicara tentang balas dendam?" Melihat keduanya akan bertengkar, Luo Yao menghela nafas panjang dan menyela, "Berhentilah berdebat, dan tanyakan dulu pendapat Brother Fuyu." Desir. Semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, "Meskipun barisan iblis dari luar wilayah itu kuat, mereka tidak terkalahkan, apalagi. Ronde pembunuhan ini ditujukan kepadaku, dan mereka pasti akan melakukannya, jangan bawa aku kembali. Kesempatanmu untuk melarikan diri. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terdiam. Namun, saya juga telah membuat beberapa persiapan untuk kunjungan ini." Su Yi melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, "Saya berencana untuk mengambil tindakan selanjutnya dalam 3 langkah." Semua orang bersorak, menunjukkan warna mendengarkan. 1. Keluar dari kota Wendao dulu. Tempat ini telah menjadi tempat yang benar dan salah. Jika kita terus-menerus dikepung di sini, kita ditakdirkan untuk diambil inisiatif oleh musuh, dan kita akan selalu jatuh ke dalam pasif dan kalah situasi. Medan pertempuran tak berujung begitu luas. Setelah keluar dari kota Wendao, kamu dapat menemukan tempat yang aman untuk tinggal, menerapkan taktik gerilya, dan melawan musuh. Kedua, cari kesempatan untuk menyelamatkan para sandera. Ini mungkin terlihat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Aku bisa melakukannya sendiri. 3. Putuskan sepenuhnya dengan iblis luar angkasa. Sederhananya,
Itu untuk menerobos, menyelamatkan orang, dan melakukan serangan balik. Su Yi berkata, namun, ini hanyalah sebuah rencana, dan pasti ada banyak variabel yang tidak terduga. Namun, kita hanya perlu fokus pada yang terburuk dan bekerja menuju yang terbaik, dan itu sudah cukup. Semua orang saling memandang dan sepenuhnya mengerti. Su Yi tidak berniat mengungsi. Ini tentang keluar semua dan membuat terobosan total dengan setan luar angkasa. Saya setuju. Luo Yao berkata tanpa ragu, setan luar angkasa telah dikerahkan selama bertahun-tahun, dan mereka ditakdirkan untuk tidak memberi kita kemungkinan untuk melarikan diri. Jika demikian, jika kita hanya fokus untuk melarikan diri, kita akan kalah. Sepasang matanya yang seperti Merkuri menyapu semua orang, jadi, kita harus, seperti yang dikatakan Taois Fuyu, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan iblis di luar wilayah mulai sekarang. Saya setuju. Wen Qingfeng menjawab dengan keras. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu persatu, dan mereka semua mendukung pendekatan Su Yi. Pada akhirnya, hanya Lao Mo yang tersisa, dia tersenyum kecut dan berkata, semuanya, saya tidak takut perang. Alasan mengapa saya mengusulkan untuk mengungsi sebelumnya adalah karena, Su Yi berkata dengan lembut, Mo tua, aku mengerti pikiranmu. Kamu tidak salah dalam pertimbanganmu. Ketika kita bergulat dengan iblis di luar wilayah, kamu akan mengerti bahwa retret kita telah diblokir untuk waktu yang lama. Old Mo menghela nafas dan mengangguk, aku akan mendengarkanmu. Semua orang menghela nafas lega, dan Lao Mo adalah yang paling keras kepala. Untungnya, dia tidak akan pernah melanggar keputusan Li Fuyu sebelumnya. Jelas sekarang juga, Su Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah beres. Sebelum itu, aku harus melakukan satu hal dulu. Semua orang terkejut, Luo Yao berkata, ada apa? Su Yi menggeliat lama, bangkit dari kursi, dan mengucapkan dua patah kata dengan santai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2416. Terobosan. Ketika dia mendengar bahwa apa yang akan dilakukan Su Yi adalah menerobos penghalang, dia tidak dapat menahannya. Salah satu tujuan kedatangan saya ke Endless Battlefield adalah untuk menerobos dunia. Su Yi berkata, dalam situasi saat ini, jika saya dapat membuktikan alam abadi, dengan kekuatan tempur saya dapat dengan mudah menghancurkan iblis surgawi tingkat kaisar. Luo Yao dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua terkejut. Alam yang menghancurkan alam keabadian tidak lebih dari dewa pemurnian. Dan iblis surgawi tingkat kaisar memiliki kekuatan untuk menghalangi penguasa 9 pemurnian. Jika kata-kata itu tidak keluar dari mulut Su Yi, semua orang akan mencemooh dan memperlakukannya sebagai lelucon. Kapan saudara Dao berencana menerobos? Tanya Luo Yao. Malam ini, kata Su Yi. Semua orang tercengang lagi, yang tidak diragukan lagi berarti Su Yi sudah memiliki latar belakang untuk menerobos kapan saja. Pada waktu yang sama, di tepi danau berdarah, di dalam istana hitam. Dia masih bertarung sebelumnya. Dia tidak takut akan ancaman atau bertanya-tanya, dan dia tidak akan pernah menyerah dan menetap bersama kita, mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan. Pria tua dengan wajah lembut dan baik hati mengungkapkan emosi. Bukankah ini diharapkan Ling Mi Tianzu Anda? Nenek moyang mimpi buruk berbisik. Tubuhnya halus seperti awan, seperti mimpi, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Sebagai leluhur klan 1000 transformasi jiwa iblis, dia tahu betul bahwa pria di depannya, yang disebut orang tua dengan hati iblis, oleh pembangkit tenaga listrik di alam dewa, ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Saya memang mengharapkannya. Pria tua iblis hati itu sedikit mengangguk, namun, saya pikir dia yang bereinkarnasi harus mengalami beberapa perubahan, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tampaknya jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Ling Mi, karena Su Yi telah memikat dirinya sendiri, kamu harus menceritakan rencanamu, kan? Nenek moyang Huang Qi mengerutkan kening. Wajahnya sedingin dan sekeras batu, dan dia mengenakan jubah kain. Kulitnya yang terbuka seperti dituangkan dari emas divine. Duduk di sana dengan santai, dia seperti gunung emas yang tidak bisa dihancurkan, sangat menakutkan. Oke, pria tua iblis jantung itu tampak sangat cerewet, dan berkata dengan suara lembut, langkah pertamaku adalah menghancurkan Dao Heart-nya dan menjangkau pikiran. Bagaimana Anda mengutarakannya? Nenek moyang mimpi buruk itu bertanya. Tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Berbicara, lelaki tua iblis hati mengeluarkan jimat rahasia dan menghancurkannya dengan ringan. Kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri, kontes dengan Li Fuyu harus dilakukan dengan arah yang berlawanan. Selama kita mengambil langkah ini, kita dan dia ditakdirkan untuk benar-benar memisahkan kesuksesan dan kegagalan, hidup dan mati, tidak ada ruang untuk bermanuver. Mata leluhur mimpi buruk sedikit kental. Nenek moyang pertama Huang Qi menunjukkan sedikit harapan, ini yang terbaik. Tanyakan keluar kota, di pertemuan iblis luar angkasa. Semuanya, Tuan Ling Mi telah mengirimkan berita. Kaisar Iblis Cini sedikit tersenyum, selanjutnya, saatnya menutup jaring. Semangat semua tokoh tinggi terangkat. Bagaimana? Tanya Kaisar Iblis Ming Ye.
Chen Ni melirik semua orang yang hadir, dan berkata, "Jangan panik, malam ini, saya mengundang Anda semua untuk menonton pertunjukan yang bagus." Tanya kota. Di luar istana. Sampai sekarang, Saudara Fuyu belum bergerak sama sekali, dan saya tidak tahu apakah dia bisa menerobos malam ini. Wen Qingfeng berjongkok di depan tangga batu. Masalah perbatasan sangat penting, tidak perlu terburu-buru. Old Mo duduk di satu sisi. Mengingat apa yang terjadi hari ini, Lao Mo berkata dengan nada meminta maaf, "Wen tua, seharusnya aku tidak memarahimu karena menangis ketika kamu memberi hormat hari ini." Wen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa ini? Aku bersumpah sekarang, sungguh-sungguh ingin menangis." Itu bagus. Old Mo mengangguk, sekarang kita adalah satu-satunya orang tua yang tersisa di kota Tao. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan saudara yang baik. Wen Qingfeng menamparkan pundak Lao Mo, aku juga. Saya akan membahas Lu Dongxing. Old Mo bangkit, dia menderita cedera mental yang serius hari ini, dan dia sangat mudah membuat setan, saya sangat khawatir. Kamu pergi, aku di sini hanya untuk menjaga, dan aku berjanji tidak akan ada kecelakaan sebelum saudara Fuyu menerobos. Kata Wen Qingfeng. Old Mo berbalik dan pergi. Wen Qingfeng duduk sendirian, diam. Waktu terus berjalan. Setengah seperempat jam kemudian, Lao Mo kembali. Wen tua, kamu juga harus pergi dan menemui Lu Dongxing. Old Mo berkata dengan cemas, kondisi pikiran rusak parah oleh teknik rahasia Kaisar Iblis Ming Ye, dan jelas ada yang salah dengan kewarasannya, dan ada tanda-tanda kegilaan yang samar. Murid Wen Qingfeng berkontraksi, dia segera bangun, dan berkata, kamu tetap di sini dulu, aku akan pergi dan melihat-lihat. Bagus. Mo tua setuju. Melihat Wen Qingfeng pergi, Lao Mo perlahan duduk di tangga batu. Di dalam aula utama, Su Yi duduk bersila, mesin kinya meraung di sekujur tubuhnya, dan Dao Guang menyebar. Istana gelap semuanya diterangi oleh cahaya tubuhnya, dan ruangan itu penuh dengan kecemerlangan. Diam-diam, hantu tak terlihat diam-diam muncul dalam cahaya terang dan bayangan. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Su Ying menatap Su Yi yang sedang duduk bersila sejenak, lalu tiba-tiba bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya, mendatangi Su Yi secara diam-diam, lalu menyapu ke arah alis Su Yi. Tetapi pada saat ini, Su Yi membuka matanya. Sinar cahaya yang berubah dari hantu sedikit membeku, lalu terus menyapu ke arah alis Su Yi tanpa ragu-ragu. Tapi saat mata Su Yi bersinar, pedang tajam yang menakutkan tiba-tiba muncul. Ledakan. Sinar cahaya itu tiba-tiba mengalami hantaman keras, dikirim terbang dengan keras, dan berubah menjadi hantu lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Tapi dalam bayangan itu, bayangan indah diam-diam muncul, dan tangan batu giok menyembunyikan bayangan itu dengan erat. Hampir bersamaan, di luar aula utama, duduk di tangga batu, wajah Lao Mo tiba-tiba berubah, dia bangun dengan canggung, dan hendak berbalik dan pergi. Sebuah ujung pedang diam-diam muncul di tenggorokan Lao Mo. Old Mo, aku benar-benar tidak menyangka kamu telah berevolusi menjadi kami. Guru Jian Feng adalah Wen Qingfeng. Pipinya bertekstur, dan tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa sakit dan kebingungan yang tak terlukiskan. Old Mo mencibir, dia tidak peduli dengan ujung pedang di tenggorokannya, dan menamparkan Wen Qingfeng dengan telapak tangan. Kulit Wen Qingfeng sedikit berubah, dan dia tidak tahan untuk membunuh Lao Mo, jadi dia tertutup telapak tangan Lao Mo dengan pedangnya. Old Mo menarik tangannya dengan kasar, sosoknya mundur dengan kasar, menjauh, dan menjarah ke arah luar kota Wendao. Tetap di tengah perjalanan, seluruh tubuhnya gemetar, mengerang teredam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dan sosok cantik telah muncul dari udara tipis, dengan jari sejajar seperti pedang, itu tertutup Old Mo dengan marah. Old Mo tidak bisa mengelak tepat waktu, dan lengannya langsung dipotong. Dia berteriak kesakitan dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi Wen Qingfeng memblokirnya dari satu sisi. Kali ini, Wen Qingfeng tampak sangat tegas, pedangnya untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Dan sosok cantik itu tentu saja adalah Luo Yao. Dengan kerja sama Wen Qingfeng, dia serius melukai Lao Mo hanya dalam beberapa kedipan mata. Heike harus mengatakan, Lao Mo sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah Master Dewa 9 perbaikan di tingkat puncak, bahkan jika Luo Yao dan Wen Qingfeng bersama-sama melukainya secara serius, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kota Wendao. Wen Qingfeng hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Luo Yao, tidak perlu mengejar. Wen Qingfeng marah, matanya merah, mengapa kamu tidak mengizinkan aku mengejarnya? Aku akan membunuh bajingan itu. Luo Yao tampak sedih, dan menghela nafas, ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini, kamu tenang dulu. Saat ini, semua orang di kota terkejut dan terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Lao Mo adalah seorang pengkhianat, semua orang terkejut dan marah, dan sulit untuk mempercayainya. Old Mo, yang bernama Mo Zhengyun, adalah Master Dewa 9 penyempurnaan puncak, dengan kepribadian yang keras kepala dan sesat. Saya telah bertarung berdampingan dengan mereka untuk waktu yang lama, dan mereka adalah teman hidup dan mati yang saling mencintai.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sudah berkhianat? Ini sangat memukul semua orang. Ketika saya pergi keluar kota hari ini, Lao Mo mencoba mencegah saya memukul atas nama saya. Bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat? Lu Dongxing memiliki ekspresi kompleks di wajahnya dan merangkulnya pada dirinya sendiri, tidak dapat menerima semua ini sama sekali. Tegasnya, dia memang bukan pengkhianat. Saat ini, sosok Su Yi keluar dari aula, dia baru saja ditanami setan. Iblis. Semua orang adalah orang tua yang telah bertarung dengan iblis di luar wilayah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui arti dari kalimat ini? Tidak diragukan lagi, dalam beberapa tahun terakhir, ketika Lao Mo berperang melawan iblis di luar wilayah, Dao Heart miliknya telah dilanggar oleh musuh, dan dia telah diserang oleh iblis di dalam hatinya. Jika saya tidak datang ke Wendao Cheng kali ini, setan batin Lao Mo tidak akan meletus, dan dia tidak akan melakukan hal seperti itu malam ini. Ada juga jejak kesedihan di alis Su Yi. Analisis dalam terakhir, Lao Mo telah diplot oleh musuh sejak lama, dan pengkhianatannya berada di luar kendalinya. Semua orang terlihat berbeda, atau marah, atau sentimental, atau sedih, untuk beberapa nama. Alasan mengapa Paseles Heart Demons ditakuti adalah karena mereka terlalu berbahaya, Dao Heart yang sering menyerang dewa. Begitu Anda khawatir kehilangan habitat, Anda akan dimanfaatkan oleh Heart Demons yang kuat itu. Beberapa waktu lalu, kami juga menguji Dao Heart Lao Mo dengan metode rahasia, dan tidak ada masalah sama sekali. Suara Wen Qingfeng serak, tapi kenapa kali ini berbeda? Mereka telah melawan Paseles Heart Demons sepanjang tahun, dan mereka telah menguasai banyak metode dan rahasia untuk menghadapi Paseles Heart Demons. Misalnya, metode menguji apakah ada masalah dengan suasana hati adalah salah satunya. Su Yi berkata, teknik pengujian apapun tidak dapat dijamin sempurna, itulah alasan saya memilih untuk menerobos malam ini. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman yang bersembunyi di sekitar kita terlebih dahulu. Ya, ini Biro. Sejak Su Yi memasuki kota Wendao, itu sudah dimulai. Di permukaan, itu untuk menerobos situasi, tetapi sebenarnya itu adalah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memberikan kesempatan kepada penjahat untuk masuk. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar menerima umpannya. Bahkan Su Yi tidak menyangka bahwa Lao Mo yang mengambil umpan. Pada titik ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Su Yi memilih untuk menerobos malam ini. Kakak Fuyu, sebelum kamu meminta Lao Mo untuk tinggal di sini bersamaku, mungkinkah kamu curiga salah satu dari kita akan memiliki setan? Lu Qingfeng menatap Su Yi. Su Yi memegangi kepalanya dan berkata, izinkan saya mengatakan sesuatu yang kejam dan kejam. Pada awalnya, saya bertanya-tanya siapapun di kota ini, termasuk Luo Yao. Luo Yao terkejut, mengatupkannya, dan menghela nafas, ini yang seharusnya. Lagi pula, kita sudah terlalu lama tidak bertemu. Dan musuh kita terlalu berbahaya dan licik, jika itu aku akan melakukan hal yang sama seperti Brother Fuyu. Semua orang memiliki ekspresi yang rumit dan tetap diam. Ya, apa yang dikatakan Luo Yao benar, jika itu mereka akan melakukan hal yang sama. Karena di antara musuh mereka, ada setan tanpa fase, karakter yang paling sulit dan berbahaya untuk diwaspadai. Mereka tidak bisa begitu saja mengandalkan perasaan dan pengalaman masa lalu mereka untuk mempercayai teman hidup dan mati di sekitar mereka yang telah hidup dan mati bersama. Hanya dengan mengandalkan metode rahasia dan sarana pengujian Dao Heart Anda dapat yakin bahwa orang-orang di sekitar Anda dapat percaya. Saya harus mengatakan, ini membeku. Tapi itu adalah kenyataan kejam yang harus dihadapi semua orang di medan perang tanpa akhir. Iblis sulit dilawan. 4 kata yang sederhana, tetapi siapa yang benar-benar mengalami krisis dan bahaya yang tersembunyi di baliknya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2417. Wen Qingfeng menghela nafas, Kakak Fuyu, saya mungkin mengerti maksud Anda. Fakta bahwa kita yang selamat dari pengepungan sampai sekarang, serta iblis batin Lao Mo, semuanya disiapkan oleh iblis luar angkasa itu untuk berurusan denganmu. Bajingan dari iblis luar angkasa itu tahu betul bahwa selama kita masih hidup, kamu akan datang ke sini tanpa ragu-ragu. Dan setan batin Lao Mo adalah tipuan kecil yang mereka gunakan untuk membunuhmu secara tiba-tiba. Jika kamu tidak datang, setan batin Lao Mo akan tetap tersembunyi dan tidak akan meledak, kan? Su Yi mengangguk dan berkata, dalam analisis terakhir, semuanya dimulai karena aku. Wen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fuyu, jangan ucapkan kata-kata ini lagi. Bagaimana mungkin kita tidak jelas? Terus terang, jika kita tidak memiliki nilai, bagaimana kita bisa bertahan sampai hari ini? Lu Dongxing memandang Su Yi dan berkata, Kakak Fuyu, tidakkah kamu ragu bahwa selain Lao Mo, kita juga memiliki setan batin yang serupa yang tersembunyi di dalam diri kita? Wajah semua orang terkejut, dan mereka menatap Su Yi. Setan batin tidak terlihat, tersembunyi tanpa jejak, dan ketika mereka tidak menyerang, mereka tidak dapat diperhatikan sama sekali. Setan batin Lao Mo telah meledak,
tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain yang hadir tidak memiliki setan batin. Masalah Lu Dongxing adalah yang paling sulit. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi berkata, bagi saya, ini masalah sepele. Kecelakaan yang menimpa Lao Mo malam ini mungkin membuat takut ular itu, tetapi juga akan meyakinkan musuh bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa atas kecelakaan ini. Semua orang terkejut. Su Yi sengaja melakukannya. Tapi Su Yi tidak lagi menjelaskan, dan hanya berkata, jika kamu bisa mempercayaiku, kamu dapat yakin bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk membawamu keluar dari Endless Battlefield dengan aman, termasuk Old Mo. Semua orang saling memandang, dan mereka semua menyadari bahwa Su Yi telah menyembunyikan banyak hal. Tapi mereka juga mengerti. Hari ini, hanya karena Su Yi mengatakan bahwa dia ingin menerobos situasi, dia memancing masalah Lao Mo. Jika Su Yi mengatakan lebih banyak hal, bagaimana jika kecelakaan lain terjadi? Namun, mereka juga mendengar bahwa kata-kata Su Yi memiliki arti yang berbeda. Su Yi ingin membawa mereka pergi dari Endless Battlefield, dan dia juga akan membawa Lao Mo bersamanya. Apakah ini berarti dia tidak hanya memiliki sarana untuk menghadapi musuh, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setan? Untuk sementara, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dan menyapa Luo Yao, Yao. Aku akan ikut denganku, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Yao, mendengar judul yang sudah lama tidak dia dengar ini, mata jernih Luo Yao berubah dan menjadi jauh lebih lembut. Yang lainnya bubar satu demi satu, sementara Su Yi dan Luo Yao kembali ke aula. Kakak Dao, apa yang kamu katakan sebelumnya sebenarnya agak gegabah. Di dalam aula utama, lampunya terang. Luo Yao duduk di kursi. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sosok rampingnya berdiri di bawah bayang-bayang lampu. Aku sengaja melakukannya. Su Yi berkata, sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli berapa banyak orang seperti Lao Mo yang diserang oleh setan di kota ini. Alasan kenapa aku melakukan ini malam ini adalah untuk menguji bagaimana musuh akan bereaksi, itu saja. Luo Yao tercengang, dan berkata, baru saja, roh Lao Mo menyelinap masuk dan ingin membunuhmu. Pada saat itu, apakah kamu juga sedang mengujiku? Dia telah bersembunyi di kegelapan aula ini sebelumnya. Su Yi tertawa dan berkata, mengesampingkan persahabatan di masa lalu, apakah saya di dunia manusia atau di dunia peri dalam kehidupan ini? Yao, Anda telah banyak membantu saya, jadi Anda dapat yakin bahwa meskipun Anda keadaan pikiran diserang oleh setan, jika Anda ingin membunuh saya tidak akan menyalahkan Anda, tapi saya akan membantu Anda membasmi setan Anda. Senyum lembut muncul di wajah Lo Yao yang cantik, dan dia berkata, dengan kata-katamu, aku tidak bisa tenang. Su Yi berkata, Yao, kali ini situasi pembunuhan berbahaya dan tidak dapat diprediksi, dan ada rencana Buddha Lentera dan nelayan di belakangnya, jadi, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Luo Yao terkejut, lalu mengangguk, aku mengerti. Mata Su Yi berkilat dengan kenangan, ketika saya berada di medan perang tak berujung di kehidupan saya sebelumnya, saya curiga bahwa Buddha Lentera memiliki hubungan yang tidak biasa dengan iblis luar angkasa. Apakah Anda ingat pertempuran di mana saya mati di kehidupan sebelumnya? Luo Yao mengangguk, dalam pertempuran itu, saudara Taois awalnya berurusan dengan avatar lelaki tua dengan iblis jantung, tetapi dalam perjalanan untuk mengejar dan membunuh avatar lelaki tua dengan iblis jantung, dia disergap oleh Buddha lampu menyala dan nelayan. Itu benar, sepertinya kebetulan pada saat itu, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kemungkinan besar Buddha lampu pembakaran dan yang lainnya telah bekerja sama dengan iblis luar angkasa. Su Yi berkata, jika saya mengatakan saya hanya skeptis sebelumnya, sekarang saya dapat menyimpulkan ini. Luo Yao penasaran, bagaimana cara menilai? Sebelum saya datang ke Endless Battlefield kali ini, saya bertengkar dengan nelayan. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia menceritakan keseluruhan cerita tentang dibujuk oleh nelayan ke medan perang tanpa akhir. Buddha Lentera dan nelayan tampaknya yakin bahwa selama saya datang ke medan perang tanpa akhir, tidak akan ada jalan kembali. Su Yi berkata, dan kau juga tahu bahwa jika aku mati di medan perang tak berujung, Buddha Lentera dan nelayan ditakdirkan untuk berangan-angan jika mereka ingin mendapatkan kekuatan reinkarnasi. Kecuali, Luo Yao berseru, kecuali mereka telah bekerja sama dengan iblis luar angkasa. Dan mereka sangat yakin bahwa selama kamu mati, mereka bisa mendapatkan reinkarnasi dari iblis luar angkasa. Bagus. Su Yi Dao berkata dengan emosi, aku benar-benar tidak menyangka Buddha Lentera dan yang lainnya akan bekerja sama dengan iblis luar angkasa. Lagi pula, tidak peduli seberapa keras kita bertarung dengan mereka saat itu, mereka semua berasal dari alam para dewa, dan setan ekstrateritorial adalah musuh kita bersama. Bahkan jika mereka hanya memiliki sedikit hati untuk dunia, mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti makan di dalam dan di luar. Luo Yao mencibir, dan berkata, di mata mereka, hanya membuktikan jalan dan menerobos, mereka tidak memiliki pikiran dan keberanian untuk memberi manfaat bagi dunia pada saat yang sama. Bahkan jika Guts Domain dihancurkan, saya khawatir mereka tidak peduli sama sekali. Mungkin begitu. Su Yi berkata,
Namun, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Buddha Dimden, lelaki tua ini pasti tidak akan menggantungkan semua harapannya untuk membunuh saya pada setan di luar wilayah. Mata berbintang Lo Yao sedikit menyipit, dan dia berkata, Kakak Dao curiga. Di luar iblis luar angkasa, Buddha Lentera punya rencana lain. Bagus. Su Yi mengangguk dan berkata, tata letak Buddha Lentera belum menunjukkan jejak, tapi saya yakin tata letak ini tidak hanya dapat mengancam saya, tetapi juga mengancam setan di luar wilayah. Hanya dengan cara ini Buddha Lentera dapat duduk dengan kokoh di Diaoyutai dan membiarkan iblis luar angkasa berurusan dengan saya tanpa khawatir bahwa ketika sesuatu terjadi pada saya, kekuatan reinkarnasi akan dimonopoli oleh iblis luar angkasa. Luo Yao sedikit mengernyit, menurut apa yang kamu katakan, keledai botak tua Buddha Dieng jauh lebih sulit untuk ditangani daripada Die. Su Yi berkata, itu benar, tapi jangan remehkan Die, dalam hal sarana dan kota, dia mungkin tidak sebaik Burning Buddha, tapi dia adalah orang yang ditunjuk oleh beberapa orang kuat di Sungai Takdir untuk menentukan jalannya, itu tidak sebanding dengan Burning Buddha. Setelah jeda, Su Yi berkata, kecuali, Buddha Lentera juga memiliki latar belakang dan dukungan yang dapat melawan kematian. Luo Yao terdiam sesaat, dan berkata, Kakak Dao, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tata letak Buddha Lentera? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, aku punya firasat. Sebelum aku dan Kam Iblis luar angkasa tidak memiliki pemenang, Buddha Lentera tidak akan menggunakan tata letaknya. Ini juga berarti kita tidak perlu memperhatikan ini untuk saat ini. Oleh karena itu, lakukan saja apa yang aku katakan hari ini. Pertama menerobos, lalu selamatkan orang, dan akhirnya putus total dengan mereka. Begitu saya mengatakan ini, tiba-tiba terdengar suara samar genderang perang dari luar kota Wendao. Aduh, terjadi lagi. Luo Yao mengerutkan kening, mungkinkah kekalahan Lao Mo membuat iblis luar angkasa tidak bisa duduk diam? Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, tidak, tindakan Lao Mo hanyalah pendahuluan, apa yang akan dipentaskan sekarang adalah puncaknya. Ayo pergi, ayo kita lihat. Dengan mengatakan itu, Su Yi sudah pergi ke aula utama. Luo Yao mengikuti di belakang. Sadar akan pemandangan ini, Su Yi sengaja melambat dan memilih berjalan berdampingan dengan Luo Yao. Gerakan kecil yang tidak disengaja ini membuat Luo Yao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ada poin tinggi dan rendah dalam Taoisme, dan ada ribuan perbedaan pada orang. Namun, ketika jalan yang sama bersama, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, kita harus berjalan berdampingan. Ini adalah kalimat yang diucapkan Li Fuyu sejak lama. Dia melakukan hal yang sama. Dan sekarang, Su Yi melakukan hal yang sama. Suara genderang perang menggemparkan dunia, menambah arti kesejukan. Wendao, semua orang di kota terkejut, dan mengikuti Su Yi dan Luo Yao ke gerbang kota. Di kejauhan, di Kam Iblis Surgawi Ekstrateritorial, sekelompok tokoh tingkat kaisar yang dipimpin oleh Kaisar Iblis Cini semua berjalan keluar dan berdiri di tanah. Ketika dia melihat Su Yi dan yang lainnya berdiri di tembok kota dari kejauhan, Kaisar Iblis Cini tersenyum sedikit dan berkata, maaf, saya berencana memberi Anda 3 hari untuk mempertimbangkan apakah akan bekerja sama, tetapi sayangnya, sekarang saya harus berubah pikiranku, pergi. Su Yi memandang pihak lain dengan acuh tak acuh, dan berkata, tidak perlu meminta maaf. Aku tidak pernah mengingat omong kosongmu. Menghadapi ejekan Su Yi, Kaisar Iblis Cini tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, kemarilah, bawa semua tahanan itu ke sini. Ya, tak lama kemudian, sekelompok tokoh diangkat, total 19 orang, semuanya digantung di rak siksaan tinggi, tidak sadarkan diri. Wen Laosan, Gila Yun, Taois Yu. Sekilas Wen Qingfeng mengenali identitas para tawanan itu, dan hatinya tenggelam. Dalam 8 tahun terakhir, ketika setan luar angkasa menabuh genderang untuk bertarung, mereka seringkali hanya mengeluarkan satu tahanan sebagai taruhan, dan bertarung 1 lawan 1. Jika Anda menang, Anda dapat menyelamatkan rekan Anda yang ditangkap. Jika kalah, Anda akan mati atau menjadi tawanan. Tapi sekarang, Kam Iblis luar angkasa tidak seperti biasanya mengeluarkan semua tawanan itu. Apakah ini berarti lawan ingin berperang sepenuhnya? Tidak hanya Wen Qingfeng yang memikirkannya, tetapi semua orang juga menyadarinya, dan ekspresi mereka berkedip untuk sementara waktu. Mengancamku lagi. Su Yi mengerutkan kening. Tidak, Kaisar Iblis Cini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kita semua tahu bahwa Yang Mulia selalu tidak takut dengan ancaman apapun, bagaimana Anda bisa sebodoh itu memainkan trik semacam ini lagi? Su Yi mendengus dan berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Mata Cini berkedip, dan berkata, kami ingin bertaruh besar denganmu. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu berani bertaruh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2418. Berjudi. Su Yi sedikit mengernyit, dan berkata, bagaimana cara berjudi? Kaisar Iblis Cini tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Kamu bertarung secara langsung, biarkan kami bertarung melawanmu. Jika kamu memenangkan permainan, kamu dapat menyelamatkan seorang tahanan. Jika Anda kalah,
Permainan berakhir dan Anda semua berakhir. Luo Yao dan yang lainnya tenggelam, dan wajah mereka menjadi gelap. Apakah ini disebut taruhan? Ini jelas pengganggu. Siapa yang tidak tahu bahwa Su Yi hanyalah dewa yang tinggi? Sayang sekali mereka memiliki wajah untuk membuat tuntutan yang tidak tahu malu seperti itu. Su Yi juga mengerutkan keningnya. Sebelum dia membuka mulutnya, Kaisar Iblis Cini berkata, tentu saja, untuk menunjukkan keadilan, tidak ada benda asing yang dalam duel, apalagi meminjam kekuatan eksternal. Jika Anda melanggar aturan, saya akan membunuh tahanan. Tiba-tiba, Wen Qingfeng berkata dengan marah, minta kamu lebih tidak tahu malu. Ini lebih dari sekedar intimidasi, sama sekali tidak tahu malu, menggunakan berbagai aturan untuk menekan Su Yi. Kaisar Iblis Cini berkata dengan ringan, kamu dapat memilih untuk tidak berjudi, tetapi jika itu terjadi, aku akan membungkam para penjaga itu satu persatu di depanmu. Semua orang terkejut, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Ancaman semacam itu membuat mereka tidak peduli. Bagaimana Anda menyukainya? Kaisar Iblis Cini menatap Su Yi sambil tersenyum. Pusat kekuatan tingkat kaisar lainnya juga memiliki mata yang lucu. Kakak Dao, kamu tidak boleh setuju. Luo Yao menarik napas dalam-dalam dari ki udara, dan berkata dengan tegas di ki udara, siapapun yang menjadi penahan pasti akan mengalami patah hati. Situasinya sama dengan sesama Tao Tianjing. Anda bahkan tidak perlu menyarankannya. Kawan-kawan itu mungkin sama dengan orang tua itu. Tinta sama diserang setan. Ekspresi setiap orang berubah. Siapa yang tahu ini? Namun, siapa yang bisa menyaksikan teman dekat yang telah hidup dan mati bersama? Keputusan Luo Yao sangat kejam. Masuk akal untuk memberitahu semua orang bahwa ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Wen Qingfeng menyelimuti gigi, dan berkata dengan wajah marah, memang, sejak mereka ditangkap, itu bukan lagi jubah yang kita kenal dan percayai, tapi, musuh diserang oleh setan. Bahkan jika mereka menyelamatkan, itu setara dengan menyelamatkan sekelompok penjahat yang tidak rasional dan tidak memiliki kesadaran diri. Jadi, kita tidak boleh menjanjikan mereka. Orang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, menghalangi Su Yi untuk menyetujui taruhan yang penuh dengan kondisi yang tidak seimbang ini. Su Yi memegangi kepalanya dan berkata, saya setuju, tetapi saya memiliki persyaratan. Semua orang segera menjadi cemas, dan mereka akan membujuk mereka, tetapi Su Yi mengubah tangannya untuk menghentikan mereka, memberi isyarat bahwa tidak perlu membujuk mereka lagi. Mata Cini Demon Emperor berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, jika syaratnya tidak terlalu banyak, saya akan setuju. Su Yi berkata dengan tenang, jika kamu diminta untuk melepaskan semua orang sekarang, kamu bertekad untuk tidak setuju. Bagaimana dengan ini, sebelum setiap duel, kamu harus melepaskan satu orang terlebih dahulu. Kaisar Iblis Cini menenangkan dan berkata, tidak, kita harus bertarung dulu, lalu biarkan mereka pergi. Mata Su Yi menjadi dalam dan dingin, dan berkata, jika demikian, kamu dapat membunuh para sandera itu sekarang. Kaisar Iblis Cini tercengang, dan langsung tertawa, apakah kami tidak berani membunuh orang? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Bang! Sesosok muncul dari udara tipis, dan ditekan oleh Kaisar Iblis Cini untuk berlutut. Angka itu jelas Old Mo. Hanya saja saat ini, dia tampak menjadi orang yang berbeda, berlutut di sana dengan hormat, dengan kesalehan dan kekaguman tertulis di seluruh wajahnya, seperti anjing tua yang membungkuk di bawah kaki Demon Emperor Cine. Adegan ini sangat melukai Luo Yao dan yang lainnya, dan mereka semua dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ekspresi Su Yi tetap sama, tetapi matanya menjadi semakin dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang diserang oleh iblis sudah menjadi penjahat? Kaisar Iblis Cini memiliki mata yang lucu, baiklah kalau begitu, aku akan mengajak membunuh pengkhianat ini terlebih dahulu. Beraninya kamu, mata Su Yi tajam. Bang! Kaisar Iblis Cini menekan dengan telapak tangan, dan kepala Lao Mo hancur seperti semangka, darah berceceran. Adegan berdarah ini membuat hati Luo Yao dan yang lainnya berkedut hebat, benar-benar marah. Su Yi melihat pemandangan ini, dan kedalaman matanya yang hitam, ada nyala api amarah yang mendidih, yang hampir mendidih. Jangan khawatir, ketakutan masih ada. Kaisar Iblis Cini tertawa dan berkata, dan, dia harus berterima kasih padaku karena tidak membunuh sepenuhnya. Di atas tanah yang berlumuran darah, roh Old Mo masih berlutut di sana, dengan penuh hormat berkata, kata-kata yang mulia benar sekali. Kehidupan para budak dianugerahkan oleh Yang Mulia, hidup dan mati semuanya terserah Yang Mulia untuk memutuskan. Kaisar Iblis Cini menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh pasukan iblis dari luar wilayah juga tertawa pada saat ini, suaranya seperti pisau, menusuk dengan keras ke jantung Luo Yao. Melihat Mo tua yang gemetar sepertinya menjadi orang yang benar-benar berubah, mereka semua merasakan kesedihan, duka, dan kengerian yang tak terlukiskan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah diserang oleh iblis hati, bahkan Lao Mo dan Master Dewa Puncak 9 penyempurnaan lainnya tidak melawan sama sekali, tetapi benar-benar kehilangan diri mereka seperti budak. Orang yang mempermalukan orang lain akan selalu mempermalukan mereka.
Jika Anda merasa dapat menunjukkan prestise Anda dengan melakukan ini, Anda dapat melanjutkan. Saat ini, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku berjanji, selama Lao Mo mati, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Kata-katanya tenang, tanpa gejolak emosi, seperti menyatakan fakta yang pasti akan terjadi. Tetapi dalam menghadapi ancaman seperti itu, iblis pasukan luar angkasa tidak berpikir sama sekali, dan malah membuat tawa. Hanya Kaisar Iblis Cini yang mengerutkan kening, menghadap Su Yi yang begitu tenang dan tanpa emosi, jejak kegelisahan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku akan memberi wajah, dan syarat untuk menyetujuimu adalah itu. Berbicara, dia menunjuk ke arah Su Yi, dan berkata kepada jiwa Lao Mo yang sedang berbaring di sana, pergilah, mereka menunggumu untuk kembali. Old Mo menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan mematuhi perintah orang dewasa. Dia bangkit dan berjalan menuju kota Wendao. Ketika dia tidak lagi menghadapi Kaisar Iblis Cini, kesalehan dan kekaguman dalam ekspresi berubah menjadi ilusi dan kekecewaan. Seperti boneka, ia mematuhi Kaisar Iblis Cini. Melihat bagaimana mantan teman mereka jatuh ke keadaan seperti itu, Luo Yao dan yang lainnya merasa sedih dan sakit. Iblis Old Mo telah menjadi sangat serius, jadi bagaimana jika dia kembali? Hanya sepatah kata dari Demon Emperor Cini, dan Lao Mo akan patuh. Sampai jiwa Lao Mo mendekat, Su Yi, yang menjaga wajahnya tetap dingin dan diam, memerintahkan, Yao, penjarakan dia dulu. Luo Yao mengangguk, dan segera bergerak. Old Mo tidak melawan, tidak berjuang, dan dipenjara dengan ekspresi kusam, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini membuat semua orang merasa kedinginan. Satu-satunya yang tersisa dari Lao Mo hari ini adalah kedamaian, dapatkah dia diselamatkan? Su Yi, giliranmu bermain. Mata Demon Emperor Cini seperti kilat. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya syarat pertama saya, selain ini, saya memiliki dua syarat lainnya. Kaisar Iblis Cini tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, apakah kamu bercanda? Suara itu mengejutkan penonton. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, Anda dapat memeras saya dengan sandera, mengapa saya tidak dapat menegosiasikan persyaratan? Kaisar Iblis Cini tiba-tiba menunjuk ke sosok di rak yang digantung tinggi, dan berkata dengan nada tinggi, apakah kamu yakin ingin melihat mereka mati di depanmu satu persatu? Su Yi berkata, jika mereka mati, kalian semua harus mati juga, apakah kamu yakin ingin mencobanya? Kalau begitu, cobalah. Kaisar Iblis Mingye mencibir dan berkata, aku tidak percaya bahwa dia, dewa yang tinggi, dapat melenyapkan kita semua. Setan tingkat kaisar lainnya juga berbicara satu demi satu, dengan kata-kata yang kuat, membunuh Ki Udara Tengteng. Su Yi tetap tidak bergerak, dan diam-diam menatap Kaisar Iblis Cini. Pihak lain telah menekannya sejak awal, berusaha memaksanya untuk menerima persyaratan dengan segala cara, sehingga dia harus mematuhi pengaturan pihak lain. Sayangnya, metode ini tidak berguna di depan Su Yi. Lawan bisa memberikan tekanan, jadi mengapa dia tidak bisa? Tidak lebih dari kekejaman. Dan dia benar-benar yakin bahwa proposal taruhan tiba-tiba dari pihak lain malam ini jelas direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Jika Anda tidak mengambil umpan dan tidak menerima taruhan, Anda pasti akan mengganggu tata letak dan rencana lawan. Oleh karena itu, Su Yi sama sekali tidak bermaksud untuk mengikuti naskah lawan, tetapi ingin mengambil kembali sebagian dari inisiatif, bahkan jika dia harus bertaruh satu sama lain pada akhirnya, dia harus memenangkan situasi pertama. Ini konfrontasi. Begitu Anda menunjukkan kepengecutan Anda, begitu Anda berkompromi, begitu Anda berada di bawah paksaan para sandera dan mengikuti rutinitas lawan, Anda ditakdirkan untuk jatuh ke dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Sebaliknya, Anda semakin kuat, Anda semakin ditakdirkan untuk membuat pihak lain merasa buruk, dan Anda hanya dapat memilih untuk menyerah. Benar saja, setelah hening sejenak, Cini Demon Emperor berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa membicarakan dua syarat lainnya terlebih dahulu, jika tidak terlalu banyak, aku akan menyetujui untuk memenuhinya. Tiba-tiba, teriakan iblis itu meremehkannya, dan mereka semua mengerutkan kening. Penindasan telah gagal, Su Yi tidak hanya tidak menyerah, tetapi dia secara paksa mendapatkan kembali beberapa situasi dari kerugian mutlak. Hal ini membuat mereka marah, namun juga menakjubkan, melihat kekuatan metode Su Yi, mereka tidak berani meremehkannya. Faktanya, kali ini mereka tidak pernah meremehkan lawan mereka. Semua yang memprovokasi dan berspekulasi sebelumnya tidak lebih dari menguji garis bawah Su Yi memilih demi memilih. Selama Su Yi sedikit ragu-ragu, mereka akan mengambil kesempatan dan menekan setiap langkah. Sayangnya, Su Yi tidak memberi mereka kesempatan. Pada saat ini, Luo Yao dan yang lainnya menghela napas lega. Kondisi kedua, Su Yi berkata, saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang harus menjadi lawan di setiap pertandingan. Jangan khawatir, saya bahkan tidak repot-repot menyebarkan semut di bawah kaisar tingkat dalam pertempuran satu lawan satu.
Semut, perpeloncoan, wajah iblis surgawi di bawah tingkat kaisar semuanya suram, dan mereka sangat terhina. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Terlebih lagi, agar realistis, mereka berpikir bahwa satu-satunya yang bisa melawan Su Yi adalah tokoh-tokoh setingkat kaisar itu. Tidak mungkin. Kaisar Iblis Cini berkata dengan tegas, tidak mungkin bagimu untuk memutuskan siapa yang akan dikirim. Ini bukan hanya tentang inisiatif memberi Su Yi terlalu banyak pilihan dan peluang. Bagaimana bisa Kaisar Iblis Cini setuju? Jika syarat pertama hampir tidak dapat diterima, maka tidak perlu membahas syarat kedua. Su Yi berkata, bagaimana dengan ini? Untuk duel pertama, saya akan memilih lawan. Jika saya kalah, taruhannya selesai. Jika saya menang, saya akan terus memilih lawan sampai akhir pertandingan. Bagaimana? Kaisar Iblis Cini mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, sebelumnya, kamu meminta banyak harga, tetapi sekarang kamu membayar kembali uang itu dengan tanah. Jika tebakanku benar, apakah ini niatmu yang sebenarnya? Mata Su Yi dalam, dia menatap Chen Ni dan berkata, kamu menyarankan taruhan, bagaimana bertarung satu sama lain, kamu harus punya rencana untuk menang di hatimu, mungkinkah hanya karena sedikit kondisi yang saya ajukan, apakah taruhan Anda akan hancur? Di jeda, Su Yi berkata, atau, permainan judi hanyalah kedok, saat duel sebenarnya, kamu punya rencana lain. Mata Demon Emperor Chen Ni membuka dengan tenang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2419. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis Cini berkata dengan nada santai, Yang Mulia tahu apa yang saya rencanakan, jika tidak, saya tidak akan berperang dengan Anda untuk bertaruh melawan Anda. Su Yi berkata, kalau begitu jangan bicara omong kosong, saya hanya bertanya apakah Anda setuju dengan syarat kedua. Wajah Kaisar Iblis Cini jelas suram, dan dia berkata, lupakan saja, aku berjanji padamu. Ada keributan di pasukan Iblis Surgawi di luar wilayah, dan mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Cini begitu mudah diajak bicara. Luo Yao dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua bersemangat. Pada saat ini, Su Yi, seperti ujung pedangnya, menekan dengan keras di setiap langkah, dan telah mendapatkan kembali beberapa situasi. Tapi Su Yi mengerutkan kening. Kemampuan Kaisar Iblis Cini untuk bertahan dan menyetujui kedua syarat ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pertaruhan yang diajukan oleh pihak lain tidaklah mudah. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, syarat ketiga, sebelum memulai taruhan, Anda harus bersumpah dengan kata rahasia iblis dalam, untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang akan campur tangan selama duel. Segera, pasukan iblis surgawi di luar wilayah itu dalam kekacauan. Wajah Kaisar Iblis Cini menjadi jelek, dan dia bersumpah dengan kata-kata rahasia iblis hati, begitu dia melanggarnya, bahkan seorang kaisar yang kuat seperti dia akan menderita serangan balik yang fatal. Aku bisa berjanji bahwa selama duel, yang kuat dari kam iblis luar angkasa tidak akan bercampur, tapi aku tidak akan bersumpah. Cini Demon Emperor berkata, lagi pula, bagaimana jika orang lain ikut campur? Orang lain, Su Yi berpikir, di medan perang tanpa akhir ini, siapa yang berani terlibat dalam urusan iblis luar angkasamu? Kaisar Iblis Cini berkata dengan ekspresi kosong, medan perang tak berujung ini tidak hanya memiliki iblis luar angkasa kita, tetapi juga mayat dewa abadi dan spesies alien purba. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang di domain dewa yang masih hidup. Su Yi menatap Kaisar Iblis Cini dalam-dalam, dan berkata, lupakan saja, aku akan mundur selangkah. Kamu hanya perlu bersumpah dengan kata-kata rahasia dari iblis hati yang dalam duel, iblis kuat lainnya dari di luar wilayah tidak akan terlibat. Kaisar Iblis Cini terdiam sesaat, dan berkata, oke, saya setuju. Melihat ini, ekspresi dari iblis surgawi tingkat kaisar lainnya semuanya berubah. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Cini akan menyetujui permintaan pihak lain berulang kali. Ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga, Kaisar Iblis Cini adalah pemimpinnya, dan keputusannya mewakili sikap orang tua dengan hati iblis, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Segera, Kaisar Iblis China menggunakan kata-kata rahasia iblis hati untuk membuat sumpah, dan melihat kekuatan mantra rahasia yang aneh dan tak terlihat berkumpul di langit dan bumi, diam-diam berubah menjadi sentuhan cahaya merah dan menghilang antara alis Kaisar Iblis Cina. Itulah kekuatan dari kata-kata rahasia iblis batin, begitu Anda melanggarnya, Anda akan mendapat serangan balik yang fatal. Sekarang, apakah kamu puas? Demon Emperor Cini memiliki wajah muram. Su Yi menatap pihak lain, samar-samar merasa di dalam hatinya bahwa permainan judi ini sangat mungkin berubah. Pada akhirnya, Su Yi tidak mengatakan apa-apa, mengangguk dan berkata, ya. Begitu kata-kata itu jatuh, iblis tingkat kerajaan berdiri dengan tatapan membunuh, dan berkata dengan nada dingin, Su Yi, apakah kamu berani bertarung denganku? Orang ini memiliki rambut gosong, kulit biru nila, dan tulang tebal yang menonjol, sosoknya setinggi 3 kaki, dan dia memegang tombak perang yang terbuat dari tulang putih. Kaisar Iblis Pemburu Awan. Seperti Chen Ni, dia berasal dari klan Iblis Mayat Hidup. Su Yi hanya meliriknya,
dan berkata, apa terburu-buru, jika kamu ingin mati, kamu harus berbaris dan menunggu. Dia melirik Mingye Demon Emperor, duel pertama dimulai dengan dia. Kaisar Iblis Pemburu Awan sangat marah, dengan niat membunuh di matanya, Li Fuyu, yang pernah menggunakan pedangnya untuk mengamuk di medan pertempuran tanpa akhir, apakah dia tidak berani bertarung? Su Yi mengabaikannya secara langsung. Kaisar Iblis Pemburu Awan marah, dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Kaisar Iblis Cini. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Pemburu Awan tidak punya pilihan selain mundur. Karena ini aturannya, itu adalah Demon Emperor Chen Ni yang setuju. Saat ini, Kaisar Iblis Mingye telah melangkah maju. Mengenakan jubah emas, dia dengan tenang berkata sambil tersenyum, terlihat bahwa Anda sangat percaya diri dengan hati Dao Anda, atau mungkin Anda ingin membalaskan dendam lelaki tua Lu Dongxing itu. Hari ini di siang hari, dia merusak Dao Heart Lu Dongxing dengan parah selama duel. Pada saat itulah Su Yi datang ke kota Wendao dan menyelamatkan Lu Dongxing. Su Yi melangkah ke dalam kehampaan, datang ke kota Wendao, dan berkata dengan tenang, yang pertama melawanmu bukan karena kamu cukup kuat, tetapi karena di mataku, kamu yang paling lemah, mengerti? Senyum di wajah Mingye Demon Emperor segera menghilang, dan cahaya perak yang menakutkan melonjak di kedalaman matanya. Sungguh, kalau begitu aku ingin mencobanya, kamu yang hanya berkultivasi di alam keberuntungan dalam hidup ini, bagaimana hati Daomu betapa sulitnya. Ledakan, suara itu masih bergema, tapi dia tiba-tiba menembak, membentuk segel dengan kedua tangan, roda cahaya perak seperti bulan yang cerah terpantul, menghancurkan langit, dan membunuh Su Yi. Segera, para penonton menahan napas dan memusatkan pandangan mereka ke medan perang. Setelah sekian lama, Li Fuyu, yang takut membunuh iblis di luar wilayah di medan pertempuran tanpa akhir, sekarang bereinkarnasi dan terlahir kembali, kekuatan tempur seperti apa yang dapat ditampilkan oleh kultivasi tingkat dewa yang tinggi. Tidak ada yang benar-benar tahu. Karena tidak peduli apakah itu Luo Yao dan teman lama lainnya, atau pasukan iblis surgawi dari luar lapangan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, pertempuran besar telah dimulai. Semua orang tahu kekuatan Kaisar Iblis Mingye, dia berasal dari klan iblis Wuxiangxin, yang cukup untuk mengembalikan kondisi pikiran 9 dewa-dewa halus seperti Lu Dongxing. Tapi Su Yi hanyalah seorang kultivator dewa tinggi, apa yang akan dia gunakan untuk melawan? Pada saat yang sama Kaisar Iblis Mingye bergerak, Su Yi juga bergerak. Dia maju selangkah, melambaikan jubah lengannya. Ledakan, roda cahaya yang tampak seperti bulan terang tiba-tiba meledak, terkoyak. Hampir pada saat yang sama, keadaan pikiran Su Yi mengalami dampak yang mengerikan, seperti roda sinar bulan yang terang menghantam tempat rahasia keadaan pikirannya, dengan kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan. Dalam duel hari ini dengan Lu Dongxing, Kaisar Iblis Mingye mengandalkan teknik serangan rahasia untuk membunuh Lu Dongxing, yang tidak berdaya untuk menangkis, dan suasana hatinya rusak parah pada akhirnya. Tetapi ketika dia mengalami pukulan seperti itu, keadaan pikiran Su Yi seperti reruntuhan besar, besar dan tak terukur, luas dan tak terbatas. Sebagai perbandingan, roda cahaya bulan yang terang itu seperti seberkas cahaya kunang-kunang, yang runtuh dan menghilang dalam keadaan pikiran Su Yi tanpa suara, apalagi gemetar, bahkan tanpa riak. Sebagai keberadaan tingkat kaisar dari klan iblis Paseles, Kaisar Iblis Mingye memiliki wawasan paling tajam tentang keadaan pikiran. Dia langsung menyadari bahwa pukulannya seperti lalat yang mengguncang pohon, dan itu sama sekali tidak menyakiti pikiran Su Yi. Orang ini hanya seorang dewa. Bagaimana keadaan pikirannya bisa ditempa dengan begitu mengerikan? Bahkan jauh lebih dari, sebelum Kaisar Iblis Mingye memikirkannya, Su Yi telah membunuhnya secara tiba-tiba. Dentang, pedang itu berbunyi seperti air pasang, dentang-dentang tinnitus, mengaduk 9 langit dan 10 bumi. Di telapak tangan Su Yi, pedang Kim Raung, menebas ke arah Kaisar Iblis Mingye. Kaisar Iblis Mingye mendengus dingin, tubuhnya meledak menjadi api perak, dan dia mengayunkan telapak tangannya dengan marah. Ledakan, nyala api meledak, dan kehampaan runtuh. Kekuatan telapak tangan Kaisar Iblis Mingye seperti lapisan tipis es perak, yang sama sekali tidak bisa menahan kekuatan pedang Su Yi, dan menghancurkan dunia luar dengan keras. Dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Adegan itu mengejutkan penonton dengan ngeri. Apakah ini kekuatan tempur yang dimiliki oleh Dewa Atas? Mata Kaisar Iblis berkedip. Tidak seperti iblis surgawi lainnya, dia telah mengetahui tentang perbuatan Su Yi. Dia tahu bahwa Su Yi, meskipun dia hanya dewa berpangkat tinggi, sebenarnya sangat kuat sehingga dia dapat menekan dan membunuh dewa-dewa alkimia ke-8. Tapi dia tidak menyangka Kaisar Iblis Mingye akan dikalahkan dalam konfrontasi pertamanya. Namun, Kaisar Iblis Mingye tidak mati. Setelah tubuhnya terbelah menjadi 2 dan meledak, dia memadat kembali ke arah lain dalam sekejap. Namun, wajahnya jelas pucat 3 poin, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Dia adalah eksistensi tingkat kaisar di antara iblis hati tanpa fase, kecuali kekuatan rahasia dari keadaan pikiran, tidak ada kekuatan lain yang benar-benar dapat menyakitinya. Apa Taoisme, harta apa, semua tidak akan berhasil.
Sama seperti dalam pertempuran dengan Lu Dongxing hari ini, sosoknya dihancurkan berkali-kali, tetapi dia pulih seketika, tanpa menyebabkan dia terluka sama sekali. Ini adalah kengerian dari Paseles Heart Demon Rache mereka. Untuk mengalahkan mereka, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan pikiran Anda untuk menghadapinya. Karena itu, mereka terdaftar sebagai musuh paling berbahaya dan menakutkan oleh Kam Domain Dewa. Tapi pedang Suyi berbeda, tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung kekuatan aneh dan misterius, yang melukai Kaisar Iblis Ming Ye dalam satu gerakan. Meskipun cederanya tidak serius, itu membuat Kaisar Iblis Ming Ye menyadari keseriusan masalahnya. Saat pikiran berputar, sosok Kaisar Iblis Ming Ye tiba-tiba berubah menjadi benang perak yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba tersebar di langit dan bumi. Benang perak berkedip-kedip, padat, meluncur dalam kehampaan, tidak menentu. Begitu sosok Suyi datang, benang perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dijalin menjadi jaring besar, dan tiba-tiba menyusut, mengikat Suyi di dalamnya. Hal yang aneh adalah saat jaring besar itu bersentuhan dengan sosok Suyi, itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Jaringan jantung api perak, yang terperangkap adalah keadaan pikiran. Ini adalah kartu truf Kaisar Iblis Ming Ye. Selama itu disentuh oleh lapisan jaringan hati yang tak terlihat itu, hati tahu dari 9 dewa-dewa pemurnian akan langsung jatuh, dan ujungnya adalah teror yang tak terbatas. Tiba-tiba, sosok Suyi mandek di kehampaan. Kaisar Iblis Cini dan karakter kekaisaran lainnya disegarkan, apakah mereka sudah direkrut? Mereka secara alami menyadari kengerian Silver Flame Heartnet. Bertanya tentang puncak kota di kejauhan, Lo Yao dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sebagai makhluk yang telah berperang melawan Paseles Heart Demon Rache selama bertahun-tahun, mereka juga mengetahui kengerian dari Silver Flame Heartweb. Dan hampir pada saat sosok Suyi berhenti, Kaisar Iblis Ming Ye muncul di belakang Suyi dengan tenang. Tapi Suyi sepertinya tidak menyadarinya, dan tidak menanggapi sama sekali. Pada saat ini, mata Kaisar Iblis Ming Ye berkedip dengan cahaya yang menakutkan, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke depan. Ia menyerbu ke dalam tubuh Suyi. Dia ingin menggunakan dirinya sebagai iblis hati, menghancurkan keadaan pikiran Suyi, menempati sarang murai, dan mencuri hati Dao Suyi. Luo Yao dan yang lainnya semuanya dalam keadaan tegang, merasa sangat gugup. Tapi saat berikutnya, jeritan melengking tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Melihat tubuh Suyi Zhu, nyala api perak berkobar, runtuh seperti hujan. Tidak, desis Kaisar Iblis Ming Ye bergema di api perak yang tersebar di sekitar Suyi. Suara itu putus asa, ketakutan, tak berdaya, dan sangat melengking. Tapi dalam sekejap mata, suara itu berhenti tiba-tiba. Adapun sosok Suyi, api perak menghilang tanpa bekas, kembali normal. Dengan keadaan pikiran Fang Chun sebagai medan perang, tidak peduli dulu atau sekarang, aku tidak pernah kalah. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dalam dan tenang. Tetapi pada saat ini, dunia sangat sunyi, dan semua orang yang hadir terkejut. Siapa yang masih belum tahu bahwa Kaisar Iblis Ming Ye sudah mati? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2420. Dikam Setan Langit Ekstrateritorial. Juggernaut adalah eksistensi legendaris, dan tidak mudah untuk mengambil tindakan secara langsung, seperti halnya Ding Hai Shenzhen, menghalangi segala arah. Jumlah keberadaan seperti itu adalah yang paling langka. Dan seringkali eksistensi tingkat kaisar yang benar-benar mengendalikan operasi bawahannya. Mereka adalah tokoh besar kedua setelah level dominator, sebanding dengan 9 dewa-dewa yang dimurnikan dari alam dewa. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan menahan langit. Di antara mereka, Raja Iblis dari klan Iblis Hati Tanpa Hati adalah yang paling berbahaya. Untuk benar-benar membunuh karakter seperti itu, bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Karena bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran pikiran, keberadaan seperti itu dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Ming Ye sudah mati. Menganggap dirinya sebagai iblis, ketika dia menyelinap ke dalam hati Suyi, dia terbunuh dalam satu gerakan. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak kaget? Kakak Fuyu membunuh beberapa keberadaan tingkat kaisar dari ras iblis Wuxiangxin sebelumnya, tapi dia tidak pernah semudah sekarang. Luo Yao bergumam, matanya bingung. Adegan di mana Suyi Zhen membunuh Kaisar Iblis Ming Ye terlalu mendadak dan mengejutkan, benar-benar di luar dugaan orang. Bagaimana keadaan pikiran dewa yang tinggi menjadi lawan dari Kaisar Iblis Ming Ye? Dia pasti menggunakan kekuatan eksternal. Ada keributan di sisi iblis surgawi di luar wilayah, dan kematian Kaisar Iblis Ming Ye membuat mereka sangat terkejut. Bahkan keberadaan kekaisaran itu pun terkejut. Meskipun pria itu hanya memiliki dewa tingkat tinggi, tetapi dia telah bereinkarnasi berkali-kali, dan perpaduan kehidupan lampau dan keadaan pikiran saat ini secara alami luar biasa. Demon Emperor Cini memiliki wajah muram. Metode dari Paseles Heart Demon sudah cukup untuk mengancam nyawa 9 Raja Dewa Halus, tapi di depan orang itu, tidak ada banyak ancaman sama sekali. Kata-kata itu bergema di lapangan, membuat orang-orang kuat dari klan Iblis Wuxiangxin tidak mengubah warna mereka. Di antara iblis luar angkasa,
keluarga mereka adalah yang paling ditakuti oleh yang kuat di domain dewa, intinya ada dalam pertempuran mentalitas, dan mereka dengan kuat memegang kendali. Tapi sekarang, keuntungan ini hilang di depan Su Yi. Sebelumnya, Kaisar Iblis Mingye ceroboh, jika tidak, bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia tidak akan direduksi hingga akhirnya dimusnahkan. Seorang Kaisar Iblis Kerajaan menghela nafas. Ketika ada keributan di arena, Su Yi berdiri di tanah, menyadari dengan jelas bahwa kekuatan murni seperti angin musim semi dan hujan meleleh ke dalam hatinya. Itulah kekuatan rahasia dari keadaan pikiran. Hati itu misterius, sangat misterius dan halus. Kekuatan rahasia pikiran adalah judul, kekuatan hati, yang dapat meredam pikiran, mempertajam pikiran, dan meningkatkan mood. Namun, setelah semua cobaan dan kesengsaraan dunia, akan ada perubahan halus dalam keadaan pikiran. Dan berburu iblis yang kuat dengan hati tanpa fase, Anda dapat langsung menangkap kekuatan rahasia pikiran pihak lain dan mengintegrasikannya ke dalam pikiran Anda sendiri. Untuk setiap pembangkit tenaga God Realm, kekayaan semacam ini tidak diragukan lagi sangat berharga dan sangat langka. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa banyak Master Dewa memasuki medan pertempuran tanpa akhir untuk berlatih, kebanyakan dari mereka datang untuk meningkatkan kondisi pikiran mereka. Namun, hanya ada segelintir dari mereka yang benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari ras iblis Wuxiangxin. Sangat jarang bagi seseorang seperti Su Yi untuk membunuh seorang kaisar iblis hati secara langsung dalam pikirannya sendiri. Namun, manfaatnya juga luar biasa. Keadaan pikiran Su Yi begitu kuat dan menakutkan, tetapi saat ini, setelah menggabungkan kekuatan rahasia dari keadaan pikiran itu, dia dapat merasakan beberapa perubahan yang jelas. Ini sangat langka. Kembangkan hati seperti batu giok, pertajam hati seperti ujung yang tajam. Dengan kekuatan hati Dao saya saat ini, saya tidak tahu apakah saya bisa menekannya ketika saya bersaing dengan dewa orang tua iblis hati. Su Yi diam-diam berpikir, dia tidak khawatir dia tidak akan bisa melawan orang tua iblis hati itu sendiri, yang benar-benar membuatnya tidak yakin adalah seberapa besar peluang yang dia miliki dalam duel. Sambil memikirkannya, mata Su Yi sudah melihat iblis-iblis kekaisaran di kejauhan. Setelah membunuh permaisuri Mingye, masih ada 13 iblis tingkat kaisar di arena. Di antara mereka, 3 dari klan iblis hati Paseles, 5 dari klan iblis 1000 transformasi jiwa, dan 5 dari klan tubuh mayat hidup iblis. Sebelum duel kedua, lepaskan satu orang dulu. Su Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke sosok yang digantung tinggi di rak penyiksaan. Suasana gaduh di arena pun kembali hening saat kata-kata tersebut terdengar. Pasukan ratusan ribu setan di luar wilayah merasa sangat tidak nyaman. Mereka mengepung di sini, menyandera 19 orang, dan pasukannya sangat banyak, barisan yang sangat besar. Bisa, dalam duel ini, Su Yi sepenuhnya mengambil inisiatif. Sama seperti saat ini, betapapun marahnya mereka, sesuai dengan kesepakatan taruhan, apakah mereka tidak berani menyerahkan seseorang? Kaisar Iblis Cini menarik napas dalam-dalam dan berkata, lepaskan dia. Segera, para tahanan yang telah digantung di rak tinggi dibebaskan. Itu adalah seorang lelaki tua kurus berlumuran darah, yang Dao bernama Yun Kong. Namun di Asking City, orang lebih terbiasa memanggilnya, Crazy Cloud. Su Yi mempercayakan, Crazy Cloud, yang tidak sadarkan diri kepada Luo Yao, lalu berbalik dan melihat iblis kekaisaran itu lagi. Su Yi, apakah kamu berani melawanku dalam duel kedua ini? Kaisar iblis pemburu awan penuh dengan niat membunuh dan terprovokasi lagi. Su Yi benar-benar mengabaikannya. Dia melirik iblis tingkat kaisar lainnya. Penampilan itu, seperti tukang daging di rumah jagal yang memilih hewan berikutnya untuk disembelih, membuat iblis tingkat kaisar itu semua cemberut, dan hati mereka sangat tidak bahagia. Kamu, datang dan bertarung. Pada akhirnya, mata Su Yi tertuju pada seorang pria parubaya dengan sosok yang tidak jelas. Kaisar Iblis dari Phantom Thunder. Keberadaan tingkat kaisar dari Tousan Transformation Soul Demon Clan. Ini di luar dugaan banyak orang, karena adegan Kaisar Iblis terbunuh di Mingye membuat semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa Su Yi akan terus memilih untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari ras iblis fenomenal. Tapi siapa sangka, dia tidak melakukan ini. Huan Ting, hati-hati. Kaisar Iblis Cini berkata dengan suara yang dalam, putra ini cukup untuk bertarung melawan 8 dewa pemurnian. Selain itu, dia telah bereinkarnasi berkali-kali dan mewarisi ingatan dan Taoisme Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Kekuatan jiwa tidak boleh diremehkan. Phantom Thunder Demon Emperor mengangguk, dan melangkah ke arena. Bukan omong kosong, dia langsung memulai. Desir. Saat matanya terbuka dan tertutup, cahaya suram yang tidak jelas dan misterius keluar dari kedalaman pupil matanya. Memadamkan duri roh. Keahlian rahasia jiwa, membunuh orang tak terlihat, dapat dengan mudah menembus jiwa penguasa 9 pemurnian. Ledakan. Lautan kesadaran Su Yi melonjak, dan jiwanya terpukul. Berbeda dengan pertarungan kondisi mental, pertarungan jiwa tidak jarang terjadi, dan ada kultivator jiwa dan kultivator hantu yang berspesialisasi dalam kultivasi jiwa di wilayah dewa.
Namun, serangan roh dari klan jiwa iblis yang berubah 1000 sangat istimewa. Ia dapat langsung meledakkan dan membunuh roh lawan, membuatnya sulit untuk dipertahankan. Pada saat yang sama jiwa Suyi diserang, Kaisar Iblis Huanting telah menyerang dengan berani. Bangkit, antara langit dan bumi, dunia rahasia yang tak terlihat tiba-tiba muncul, membalikkan alam semesta dan membalikkan yin dan yang. Semua yang ada di depan Suyi berubah. Bintang yang terbakar tak terhitung jatuh, langit runtuh dan bumi runtuh, sementara dia berada di aula besar. Di luar aula utama, sosok menakutkan yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung, dan King Ming berlumuran darah. Di aula utama, sebuah peti mati perunggu tergeletak secara horizontal, dan seorang gadis muda yang cantik sedang berlutut di sana, berpakaian lengkap dengan pakaian biasa. King Tang, dan yang bertarung di luar aula utama adalah musuh dari kehidupan kesembilannya di dunia liar. Adegan yang akrab ini membuat Suyi menyipitkan matanya, dan jejak kesurupan muncul di antara alisnya. Sangat nyata, bukankah ini sama dengan Master Pedang Xuanjun, yang dia lihat ketika dia bereinkarnasi? Melihat diri saya lagi, saya hanyalah bayangan jiwa yang akan menghilang. Ini adalah ilusi. Diam-diam, King Tang, yang berlutut di depan peti mati perunggu, bangkit dan menatap Suyi dengan acuh tak acuh, tapi ketika jiwamu jatuh ke dalam ilusi ini, semuanya menjadi nyata. Kamu sekarang bukan lagi Suyi yang memanggil angin dan hujan, bukan lagi dewa yang tinggi, tapi hanya jiwa yang akan segera meninggal. Mengatakan itu, King Tang melangkah lebih dekat, dan aku dapat dengan mudah mengakhiri hidupmu. Setiap kata, dengan kekuatan yang aneh dan tidak jelas, sepertinya bergema dari bagian terdalam jiwa Suyi. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang menghina. Ini keterampilan yang sepele, sungguh tidak enak dilihat. Wajah cantik King Tang sedikit berubah, dia menginjak kakinya dengan tenang, dan berkata dengan cemberut, apakah kamu masih bangun? Suyi berkata dengan ringan, bagi orang lain, ketika mereka jatuh ke dalam mimpi buruk dan ilusi ini, jiwa mereka akan dibutakan, dan ingatan serta kognisi mereka juga akan jatuh ke dalam pengaruh ilusi ini. Sayang sekali Spirit Extinguishing Tone tidak mengguncang jiwaku, jadi bagaimana mimpi buruk dan ilusi ini bisa memengaruhiku? Suara itu masih bergema, Suyi tiba-tiba bergerak, dan menekan dengan telapak tangannya. Ledakan, semua pemandangan familiar di depanku tiba-tiba meledak, aula runtuh, dan peti mati perunggu terkoyak. Bahkan sosok King Tang berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Penglihatan dipulihkan. Masih bertanya sebelum kota. Di kejauhan, Phantom Thunder Demon Emperor mengeluarkan dengusan tertahan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, kamu tidak terpengaruh sama sekali. Suyi berkata dengan ringan, memori dapat digunakan, jiwa dapat dipengaruhi, tapi, ilusi hanyalah ilusi. Saya menyerah. Phantom Thunder Demon Emperor langsung mengakui kekalahan. Ada keributan di pasukan iblis surgawi di luar wilayah, dan semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tapi Suyi mencibir, dan berkata, aku berkata, jangan memamerkan keterampilan sekecil itu untuk membuatnya memalukan. Dia menginjak. Ledakan. Dunia di depannya runtuh, kota Wendao runtuh, dan pasukan ratusan ribu iblis surgawi dari luar wilayah menghilang. Semuanya benar-benar hilang. Ternyata semua yang terpantul di depan kota Wendao juga ilusi. Termasuk pasukan iblis langit di luar wilayah, termasuk penyerahan Kaisar Iblis Hantu Ting, semuanya palsu. Di depan mata Suyi, pemandangan di depan kota Wendao sekali lagi muncul. Luo Yao dan yang lainnya berdiri di atas gerbang kota. Di kejauhan, keberadaan tingkat kaisar seperti Kaisar Iblis Cini dan pasukan iblis surgawi dari luar wilayah juga ada. Dan dalam kehampaan di tanah Baizang di seberang Suyi, setitik darah menetes dari sudut bibir Kaisar Sihir, dan wajahnya suram dan jelek. Huanting, akui kekalahan, kamu bukan lawannya. Demon Emperor Cini berbicara tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, Luo Yao mengeluarkan seruan. Tapi dia melihat Crazy Yun, yang baru saja diselamatkan oleh Suyi, menyerang tiba-tiba saat ini, dan membunuh Suyi. Luo Yao segera menembak untuk menghentikan Matman Yun. Tapi itu sudah terlambat satu langkah. Crazy Yun telah pindah ke langit dan membunuh Suyi. Suyi meninju. Ledakan. Sosok Matman Yun meledak. Kemudian, Suyi meninju lagi. Ledakan. Luo Yao, yang mengejar Matman Yun, juga tewas di tempat. Seperti yang aku katakan, sedikit ilusi ini tidak akan mempengaruhi jiwaku sama sekali. Kenapa kamu harus mengolok-olok dirimu sendiri? Suyi berbalik. Pada saat inilah dia berkedip. Dunia runtuh, semuanya menghilang. Ternyata semua yang dipentaskan barusan juga ilusi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2421. Di mata orang luar, duel antara Suyi dan Demon Emperor dari Huanting terlihat sangat aneh. Keduanya berdiri di atas dasar kekosongan, saling berhadapan dari kejauhan. Namun dalam kehampaan di mana keduanya berada, itu diselimuti oleh jalan kabut yang gelap dan berkabut. Kaisar Iblis Guntur Ilusi memanipulasi kabut, terus-menerus menjebak sosok Suyi di dalamnya. Tapi setiap kali, itu dipatahkan oleh Suyi dengan lambaian telapak tangannya.
Sepertinya tidak ada pemandangan yang menghancurkan bumi atau kekuatan penghancur yang mengejutkan, jadi sepertinya biasa saja. Namun, baik Luo Yao dan yang lainnya, serta iblis surgawi di luar wilayah, semuanya menonton dengan napas tertahan, mata mereka tidak berkedip, ekspresi mereka bermartabat. Inilah jiwa pemberani. Berbeda dari pertempuran jiwa dan keterampilan rahasia biasa, pada tingkat Kaisar Iblis Guntur Hantu, penggunaan kekuatan jiwa telah menghilangkan keberuntungan, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membalikkan ingatan dan kognisi dari jiwa lawan dengan sarana yang tak tertandingi tidak terbatas dan luar biasa. Sederhananya, jika jiwa guru Dewa Sembilan halus terpengaruh, dan ingatan serta kognisinya tertipu, dia akan jatuh ke dalam ilusi nyata dan tenggelam sepenuhnya. Kekuatan roh semacam ini juga yang paling menakutkan. Tetapi pada saat ini, setelah Suyi menerobos 3 ilusi, kabut di jalan tiba-tiba hancur, seolah meledak. Kaisar Iblis Huanting mengeluarkan dengusan teredam, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ilusi rangkap 3 dari roh dan jiwa yang dia tampilkan saling terkait, seolah-olah itu nyata, dan itu juga merupakan kartu truf terkuatnya. Tapi sekarang, mudah dipatahkan oleh Suyi. Pada saat yang sama ilusi rangkap 3 dari roh dan jiwa dihancurkan, itu juga menyebabkan Kaisar Iblis Guntur Hantu menderita serangan balik. 3 transformasi fantasi spiritual telah dipatahkan. Beberapa tokoh tingkat kaisar dari perlombaan jiwa iblis yang berubah 1000 mengubah warna mereka. 3 perubahan roh dan ilusi, metode rahasia jiwa yang paling kuat dari Kaisar Iblis Huanting. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Iblis Huanting telah menggunakan kekuatan semacam ini untuk menjebak dan membunuh banyak orang kuat di alam dewa. Tapi sekarang, itu dipatahkan oleh Suyi. Apakah roh orang itu lebih menakutkan daripada 9 dewa pemurnian dewa? Kaisar Iblis Surgawi itu semuanya ketakutan dan marah. Ini sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Luo Yao dan yang lainnya bergembira, mereka juga sangat gugup sebelumnya. Lagi pula, perjuangan spiritual berbeda dengan perjuangan Dao Heart, yang pertama lebih misterius dan penuh variabel. Tapi sekarang tampaknya dari segi semangat dan jiwa, Suyi memiliki latar belakang yang cukup untuk melawan Kaisar. Kamu juga mencoba kekuatan jiwaku. Di medan perang, Suyi tiba-tiba melangkah maju. Di mata orang luar, dia seperti berjalan-jalan di taman, tanpa tenaga sama sekali. Namun dengan setiap langkah yang dia ambil, jiwa Phantom Thunder Demon Emperor tiba-tiba dilanda tanah longsor dan tsunami. Dalam keadaan kesurupan, Kaisar Iblis Huanting hanya merasa bahwa dunia tiba-tiba berubah, seolah-olah dia berada di reruntuhan yang tak berujung. Di reruntuhan besar, ada patung jiwa dan dharma, dengan hukum Dao yang terjalin di sekitarnya, bersinar sangat terang, agung, dan misterius. Ini adalah roh suci orang itu. Kaisar Iblis Guntur Hantu terkejut. Ini terlalu menakutkan, itu hanya gambar dharma, tetapi menekan reruntuhan besar tak berujung, menopang 9 langit, dan menekan 10 penjuru. Jalan cahaya dan hujan yang tak berujung, seperti langit berbintang yang perkasa dan bima sakti, tergantung dari penampakan dharma, menghasilkan penampakan indah yang tak terbatas. Ranah reinkarnasi mengambang, membuka portal dunia bawah, dan membuka jalan menuju pantai gelap yang tak berujung lautan penderitaan yang luas penuh dengan gelombang keruh yang telah menenggelamkan para dewa, dan senja menafsirkan adegan kiamat yang mengakhiri langit. Ada api ilahi Taisi, yang seperti matahari besar melintasi langit, jatuh dan mencambuk hukum Changhong yang mencambuk langit dan seluruh dunia. Ada semua jenis hukum jalan besar, seperti sungai tak berujung, yang berevolusi menjadi energi pedang kacau yang misterius. Menghadapi semua ini, Phantom Thunder Demon Emperor merasa kecil, putus asa, dan mati lemas. Tidak, ini ilusi, bukan nyata. Kaisar Setan Phantom Ting menarik napas dalam-dalam, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, kekuatan misterius jiwa muncul dari tubuhnya, dan berevolusi menjadi kabut berkabut dan ilusi, menutupi langit dan matahari, mencoba menutupi bentuk sihir jiwa yang berdiri di reruntuhan besar di kejauhan. Duh! Tiba-tiba, sosok roh dan dharma berteriak pelan. Hanya dengan teriakan, kabut di langit tiba-tiba runtuh. Dan ketika sosok roh dan sihir mengangkat tangannya, hujan pedang yang tak berujung jatuh dari langit, menyapu reruntuhan besar, dan menebas ke arah Kaisar Iblis Ting Ilusi. Untuk sesaat, Phantom Thunder Demon Emperor ketakutan, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Semua ini bukan ilusi, tapi nyata. Bentuk roh yang tampak mengerikan dan tak terbatas itu sebenarnya diringkas oleh kekuatan roh Suyi. Tapi ketika dia menyadarinya, itu sudah selangkah terlambat. Bang bang bang. Semburan ledakan intens terdengar. Hujan deras pedang yang tak berujung menenggelamkan Kaisar Iblis Guntur Hantu dalam sekejap. Di mata para penonton, Suyi berjalan di udara, mengambil 9 langkah tanpa tergesa-gesa. Masih ada 100 kaki dari Phantom Thunder Demon Emperor. Tapi setelah mengambil langkah ke-9, Suyi menghentakkan kakinya, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Pada saat ini, sosok Phantom Thunder Demon Emperor diam-diam dipecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, bahkan pecahan ini berubah menjadi abu, mengambang di kehampaan. Pada akhirnya, hanya ada satu bola cahaya yang tersisa di kehampaan.
Itulah sumber roh dan jiwa yang ditinggalkan oleh Demon Emperor of Phantom Thunder setelah kematiannya. Ditangkap oleh Su Yi, dia langsung memurnikannya ke dalam jiwanya. Penonton ngeri, dan semua orang terkejut. Ambil 9 langkah di udara, dan bunuh Phantom Thunder Demon Emperor. Adegan luar biasa ini membuat banyak orang berubah warna dan hampir tidak percaya. Dunia mati sunyi. Jarum jatuh bisa didengar. Sebelumnya, Kaisar Iblis Mingye tewas dalam pertarungan emosi, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan sekarang, Kaisar Iblis Huanting juga mati, sekarat dalam pertempuran roh dan jiwa yang paling dia kuasai, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika dia sekarat. Ini mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, 2 tokoh kerajaan tewas dalam permainan judi ini, siapa sangka sebelumnya. Dan melalui 2 duel ini, Su Yi telah menyelamatkan Lao Mo dan Crazy Yun. Dan sampai sekarang, dia tidak pernah terluka. Hasil seperti itu benar-benar di luar imajinasi Luo Yao. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa taruhan ini sengaja menggertak Su Yi. Karena perbedaan kekuatan antara satu sama lain, lebih dari selusin setan tingkat kaisar akan bertarung melawan Su Yi, yang berada di tingkat dewa atas, bagaimana bisa ada keadilan dalam hal ini. Tapi sekarang, Luo Yao dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa situasinya tidak seburuk yang mereka harapkan. Orang itu pasti menggunakan benda asing dan melanggar aturan taruhan. Setan surgawi tingkat kaisar mengucapkan dengan marah, jika tidak, hanya dewa yang tinggi, bahkan jika dia menentang langit, bagaimana mungkin dia bisa membunuh keberadaan seperti kaisar setan petir hantu. Kaisar iblis lainnya juga memiliki wajah muram, alis mereka penuh kejutan. Menggunakan benda asing, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, dengan sarkasme di matanya, jika kamu tidak mampu kehilangan, lebih baik kamu diam. Kaisar iblis Cini berkata tanpa ekspresi, lepaskan 1 orang lagi. Lanjutkan duel. Semua orang tercengang dan saling memandang. Chen Ni, tidakkah kamu melihat ada yang salah dengan kematian Huanting? Seorang iblis kerajaan berkata dengan marah. Kaisar iblis Cini mengabaikannya, dan berkata dengan dingin, lepaskan dia. Segera, kaisar iblis lainnya terdiam. Segera, tahanan lain dibebaskan. Itu adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan tubuh yang rusak, dia tampak seperti seorang pemuda, namanya Wen Linyuan. Luo Yao dan yang lainnya biasa memanggil satu sama lain, Wen Lao San. Setelah menyerahkan Wen Lao San ke perawatan Luo Yao, Su Yi berbalik dan mulai memilih lawannya untuk pertempuran berikutnya. Pada saat ini, ekspresi figur tingkat kaisar dari klan iblis hati Paseles dan klan iblis 1000 transformasi jiwa jelas berubah dan menjadi tegang. Kematian Kaisar Iblis Mingye dan Kaisar Iblis Huanting membuat mereka semua menyadari bahwa, hanya dalam hal keadaan pikiran dan jiwa, bahkan jika mereka adalah tokoh setingkat kaisar seperti mereka, mereka tidak lagi memiliki keuntungan. Su Yi, apakah kamu berani melawanku kali ini? Kaisar Iblis Pemburu Awan berteriak keras lagi. Ini sudah ketiga kalinya dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Tapi Su Yi mengabaikannya lagi, dan memilih iblis tingkat kaisar bernama Su Yining sebagai lawannya. Hal ini membuat Kaisar Iblis Berburu Awan mengutuk dengan marah, berpikir bahwa Su Yi terlalu takut untuk bertarung. Sayangnya, Su Yi mengabaikannya begitu saja. Duel ketiga dipentaskan. Kaisar Iblis Su Yin, seperti Kaisar Iblis Mingye, berasal dari klan Iblis Wuxiangxin, tetapi ketika Kaisar Iblis Su Yu bergerak, dia jelas sangat berhati-hati dan berhati-hati. Taktik yang diadopsi berputar-putar, mengembara dan merencanakan perlahan. Sayangnya, dia kalah pada akhirnya. Dao Heart Su Yi tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga tidak bisa dihancurkan. Ketika Kaisar Iblis Su Yin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri, tetapi dia langsung ditekan oleh kekuatan Dao Heart Su Yi, dan akhirnya benar-benar musnah. Dan kekuatan rahasia dari keadaan pikiran yang ditinggalkannya juga menjadi makanan untuk menenangkan keadaan pikiran Su Yi. Kaisar Setan Suinit juga mati, membuat suasana di arena menjadi sangat membosankan. Dalam 3 pertempuran, 3 iblis tingkat kaisar kehilangan nyawa mereka, yang memberikan pukulan telak bagi pasukan iblis di luar wilayah. Di sisi lain, di sisi Lo Yao, kekhawatiran di alis mereka telah lama hilang. Berangkat, Kaisar Iblis Cini tidak berbicara omong kosong, dan memberi perintah dengan wajah dingin. Segera, duel keempat dimulai. Su Yi memilih seorang kaisar dari Tousan Transformation Soul Demon Clan. Sebentar saja, Su Yi menang dan membunuh lawannya. Di waktu berikutnya, Su Yi berturut-turut memainkan duel kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8. Mereka juga menekan dan membunuh 2 kaisar dari klan Iblis Hati Paseles dan 2 kaisar dari klan Iblis 1000 Transformasi Jiwa. Sejauh ini, semua raja dari klan Iblis Hati tanpa fase di Kam Iblis Surgawi Ekstrateritorial yang hadir semuanya telah mati. Hanya ada 1 kaisar dari klan Iblis 1000 Transformasi Jiwa yang tersisa. Hanya kaisar dari klan Iblis Undead yang tidak kehilangan 1, masih 5. Dan Su Yi juga berturut-turut menyelamatkan 4 pusat kekuatan alam dewa dari Kam yang sama.
Dunia suram dan suasananya menindas. Pasukan iblis surgawi di luar wilayah itu sangat sunyi, dan wajah mereka jelek. Kehilangan 8 duel berturut-turut, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tewas di medan perang, yang tidak diharapkan oleh siapapun dari mereka. Semangat juang terguncang. Su Yi, aku menemukan jawabannya. Hati Dao dan jiwa spiritualmu mungkin sangat menakutkan, tetapi tubuh fisikmu tidak. Jika tidak, mengapa kamu tidak berani menghadapi pembangkit tenaga listrik klan iblis undead kita? Kaisar iblis pemburu awan berteriak keras. Detail ini telah lama diperhatikan oleh semua penonton. Dalam 8 duel, Su Yi tidak memilih kaisar ras iblis mayat hidup manapun sebagai lawannya. Siapapun yang tidak buta dapat melihat perilaku abnormal ini. Awalnya, orang mengira Su Yi akan mengabaikan provokasi kaisar iblis pemburu awan lagi. Tapi siapa sangka Su Yi berubah pikiran. Ya, ayo kirim kamu ke jalan, agar tidak mendengarkan keributanmu. Kata Su Yi dengan santai. Kaisar iblis pemburu awan terkejut, dan dia tidak percaya bahwa Su Yi, yang menolak untuk bertarung dengannya, akan menyetujuinya untuk pertama kalinya. Segera, dia menunjukkan seringai dan berkata, ini pilihanmu. Begitu sosoknya berkedip, dia bergegas ke tempat duel. Tak sabar menunggu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.